Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara bertanam cabai agar perakaran berkembang pesat dan tanaman berumur panjang. Penjelasannya adalah seperti ini. Yang kita harapkan dari perakaran tanaman adalah bagaimana perakaran tanaman cabai yang kita tanam itu dapat tumbuh dengan sempurna dan istimewa. Akar bercabang dan bercabang lagi dan terus bercabang lagi, sehingga akar tanaman sangat kuat dan kokoh. Perkembangannya pesat, bisa menembus setiap ruang di dalam tanah bedengan. Tidak hanya itu, akar tanaman juga bisa menghujam jauh ke dalam tanah. Dan harapan lebih jauh lagi yaitu cabang-cabang akar dan bulu-bulu akar mempunyai selubung atau pelapis dinding sebagai pelindung supaya penyakit tidak mudah menginfeksi ke dalam jaringan akar. Keadaan yang seperti ini tentu akan menjamin suksesnya tugas akar untuk menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah. Teman-teman, sesungguhnya apa yang kita harapkan ini kita bisa mewujudkannya, dan sudah ada ilmunya. Dan pertanian sedunia sudah banyak yang mempraktekkannya, yaitu perlakuan jamur mikorizа. Perlakuan jamur mikorizа pada waktu tanam atau pada waktu persemaian. Sudah banyak narasumber yang menyampaikan perlakuan mikorizа ini, tetapi baru sedikit petani yang mau mempraktekkannya. Padahal ini bukan ilmu murahan atau ilmu tipu-tipu, dan pertanian dunia sudah mengakui bahwa perlakuan jamur mikorizа dapat membuat jaringan perakaran tanaman tumbuh hebat dan pesat. Tanaman apa saja yang tumbuh menjulang dan buahnya rimbun mempesona, bisa kita pastikan bahwa jaringan perakarannya tumbuh sangat kuat. Marilah teman-teman petani, kita praktekkan perlakuan mikorizа ini. Akan saya sampaikan di video ini bahwa perlakuan mikorizа itu mudah dan murah. Tapi mohon video jangan di skip supaya tidak gagal paham. Dan saya mohon teman-teman sebagai tanda persaudaraan, tolong di subscribe bagi yang belum, dan klik like bila Anda berkenan, dan tolong kasih masukan supaya video saya lebih bermanfaat. Sebelumnya sedikit evaluasi. Kenapa perlakuan mikorizа lambat berkembang di pertanian kita? Menurut pengamatan saya adalah, yang pertama, mikorizа belum banyak dijual di toko-toko pertanian. Yang kedua, cara perlakuan yang salah menyebabkan jamur mikorizа tidak sukses berkembang di dalam tanah. Dan yang ketiga, cara perawatan tanaman pada musim kemarau yang belum benar, sehingga
keunggulan mikoriza ketika tanaman melewati musim kemarau belum bisa dirasakan oleh petani. Sebelum meneruskan pembahasan, saya sampaikan lebih dahulu apa itu jamur mikoriza. Mikoriza adalah mikrobia jamur. Kita bisa membeli di toko pertanian atau banyak dijual lewat online. Biasanya berupa kemasan berisi butiran seperti pasir zeolit, dan ada yang kemasan lebih kecil berupa tepung. Jamur mikoriza di dalam tanah hidupnya bersimbiosis dengan akar. Maksudnya, jamur mikoriza mendapat makanannya dari akar, sedangkan akar mendapat air dan unsur hara dari hasil kerja mikoriza. Adanya kerjasama antara jamur mikoriza dengan akar, tanaman inang mendapat keuntungan besar, yaitu daya serap akar terhadap unsur hara dan air menjadi lebih kuat berlipat-lipat ganda. Jaringan serapan akar lebih panjang dan jauh. Akar yang tumbuh ke arah bawah bertambah lebih panjang dan lebih dalam. Bila kondisi tanah memungkinkan, bisa mencapai kedalaman lebih dari 1 meter. Untuk tanaman cabai dan sejenisnya. Jamur mikoriza tumbuh menyelimuti permukaan akar tanaman, sehingga jamur mikoriza juga berperan membantu akar memberikan perlindungan dari serangan penyakit yang akan menginfeksi jaringan akar. Dan dari tubuh jamur mikoriza keluar hifa atau benang-benang halus. Benang-benang halus jamur mikoriza ini mampu tumbuh sangat panjang dan jumlahnya sangat banyak. Benang-benang halus inilah sebagai kepanjangan fungsi akar, yaitu menyerap air dan unsur hara. Dengan berkembangnya hifa jamur mikoriza yang sangat masif di dalam tanah, maka keuntungan berikutnya adalah struktur tanah juga terbangun menjadi lebih baik. Dengan aplikasi mikoriza, pemberian pupuk susulan lebih hemat, tingkat kematian tanaman lebih sedikit. Bila mulsa plastik kita buka, maka akan kelihatan jumlah akar yang banyak. Akar menjalar lebih jauh. Bisa dibandingkan warna daun antara yang menggunakan mikoriza dengan yang tidak menggunakan mikoriza, maka yang menggunakan mikoriza akan kelihatan lebih hijau pekat. Pada musim kemarau yang kering dan tanaman cabai kita sudah berumur produktif, usia produktif, maka yang perlu kita pahami adalah kebutuhan tanaman akan air dan unsur hara. Istimewanya adalah tanaman cabai yang diberi perlakuan mikoriza akan mampu mencukupi kebutuhan airnya, karena akar yang bersimbiosis dengan mikoriza mampu menghujam ke dalam tanah sangat dalam dan mempunyai daya serapan yang sangat kuat. Tetapi kebutuhan nutrisinya juga harus menjadi perhatian. Kenapa demikian? Karena nutrisi dari pupuk yang kita berikan posisinya ada di tanah lapisan atas.
dan kondisi tanahnya kering, sehingga di posisi itu akar tidak bisa menyerap unsur hara. Sedangkan akar di posisi kedalaman tidak mendapat unsur hara yang cukup karena kita tidak menempatkan pupuk di sana. Sehingga kita harus ambil kebijakan. Biarlah air diambil dari jauh di kedalaman akar, sedangkan nutrisinya kita cukupi dari semprot daun yang lebih intensif. Kita penuhi dosisnya dan frekuensi dirapatkan. Karena tanaman yang sedang produktif membutuhkan tenaga dan nutrisi yang banyak. Bila kita hanya aplikasi mikoriza, sedang nutrisi tidak kita berikan secara benar, maka di musim kemarau tanaman akan stres karena kekurangan nutrisi, menyebabkan imunitas tanaman menurun dan akhirnya hama penyakit mudah menyerang. Dan keunggulan aplikasi mikoriza kurang bisa dirasakan oleh petani. Kemudian, bagaimana cara aplikasi mikoriza yang mudah? Mikoriza kita berikan pada waktu tanam, karena biasanya kita membeli bibit sudah siap tanam. Kalau pembibitan dilakukan sendiri, lebih tepat aplikasi mikoriza dilakukan waktu semai benih. Mikoriza kita berikan di dalam lubang tanam. Usahakan bagaimana caranya mikoriza yang kita taburkan bisa langsung kontak dengan akar tanaman. Karena kesalahan sering terjadi bila mikoriza sudah diaplikasi dan sudah mulai tumbuh, tetapi tidak segera mendapatkan inang, dan jamur mikoriza menjadi mati. Jamur mikoriza tidak bisa hidup tanpa dengan bersimbiosis dengan akar tanaman. Untuk memudahkan aplikasi, campurkan pupuk hayati berupa benih mikoriza ini dengan tanah papringan yang kering yang sudah disaring. Taburkan atau berikan dengan sendok teh. Setiap 1000 lubang tanam dibutuhkan tanah papringan yang sudah bercampur dengan mikoriza, baik yang tepung atau yang butiran, sebanyak 5 kg. Ini bila 1 sendok tehnya berisi 5 gram. Kalau 1 sendok teh berisi 4 gram, maka kebutuhannya adalah 4 kg. Silahkan dihitung sendiri lebih tepatnya. Dosisnya 1 kg mikoriza butiran atau 50 gram mikoriza tepung untuk 1000 tanaman. Mau dikasih lebih akan lebih bagus. Cara pencampurannya harus pintar. Aduklah sampai betul-betul rata dan homogen. Demikian teman-teman. Semoga video saya bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga Anda tidak bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.